Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanes Saputra dengan NIM 2203113337 dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang kuliner khas Melayu dengan dosen pengampu Bapak M. Rizal Mahidin Tambusai, MSc MH, selaku dosen budaya Melayu. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu tentang pengertian kuliner, yang kedua adalah cara-cara pengolahan makanan, dan yang ketiga adalah contoh makanan dan minuman yang menjadi ciri khas suku Melayu. Langsung saja kita bahas tentang pengertian kuliner. Nah, apa itu kuliner? Menurut Sugiarto, tahun 2018, kuliner adalah masakan dalam artian hasil dari proses memasak. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Sugiarto. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuliner adalah sesuatu yang berhubungan dengan masakan. Kuliner juga mempunyai arti sebagai suatu olahan yang berupa masakan, minuman, atau lauk pauk yang telah diolah. Jadi, dapat kita simpulkan, kuliner khas Melayu adalah berupa masakan ataupun minuman yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat Melayu. Selanjutnya yaitu terkait cara-cara pengolahan makanan khas Melayu. Di sini saya hanya menjelaskan 6 yang menjadi ciri khas dari pengolahan makanan khas Melayu tersebut. Yang pertama itu dengan cara diubuk, direbus, dikukus, digoreng, disangrai, dan diperam. Nah, tentunya ini hanyalah sebagian kecil dari cara-cara pengolahan makanan khas Melayu. Cara pengolahan bahan makanan yang pertama yaitu dengan cara diubuk. Nah, memasak dengan cara diubuk ini sangat khas di suku Melayu. Bahan makanan yang dapat diolah dengan cara diubuk ini yaitu pisang, ubi, terong, biji-bijian, ataupun ikan. Namun, yang sering kita temui adalah pisang dan ubi. Jadi, pisang dan ubi ini ditimbun di dalam tanah ataupun abu ataupun bara api, kemudian ditutup lagi dengan bara api tersebut, sehingga kandungan air yang ada dalam pisang maupun ubi tersebut keluar. Dan jika sudah berwarna gelap, maka makanan tersebut sudah dapat dikonsumsi. Cara pengolahan bahan makanan yang kedua yaitu dengan cara direbus. Nah, memasak dengan cara direbus ini yaitu memasak sesuatu dengan air ataupun dengan air yang mendidih. Nah, cara ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat Melayu dalam mengolah seperti mengolah pucuk ubi rebus, ketupat rebus, laksa, maupun bubur. Yang tentunya dapat dengan mudah kita temui di daerah-daerah Melayu. Cara pengolahan bahan makanan yang ketiga yaitu dengan cara dikukus. Memasak dengan cara mengukus berbeda dengan masak dengan cara direbus. Nah, jika direbus, bahan makanan tersebut dimasukkan ke dalam air mendidih. Nah, kalau dikukus ini kita hanya memanfaatkan uap dari air yang mendidih tersebut. Sehingga perbedaannya terletak dari kandungan air yang terdapat dalam bahan makanan tersebut. Sehingga bahan makanan yang diolah dengan cara dikukus ini dipercaya dan terbukti memiliki sedikit kandungan air dibandingkan dengan cara direbus, sehingga bahan makanannya tersebut juga bertahan lebih lama. Nah, contoh makanan yang berada di suku Melayu yang diolah dengan cara dikukus ini, yang pertama itu lepat. Nah, lepat ini bisa juga dicampur dengan pisang ataupun singkong. Yang kedua yaitu botok, dan yang terakhir yaitu pulut yang biasanya ditaburi dengan parutan kelapa di atasnya yang bisa juga dimakan bersamaan dengan durian. Cara pengolahan selanjutnya yaitu dengan cara digoreng. Tentunya ini tidak asing lagi di telinga kita. Nah, memasak dengan cara digoreng ini adalah cara memasak dengan memasukkan bahan makanan ke dalam minyak ataupun ke dalam lemak, yaitu berupa margarin ataupun mentega sebagai medium pengantar panasnya. Nah, contohnya itu dalam menggoreng kerupuk, sambal. Nah, sambal ini sangat penting bagi suku Melayu.
yaitu sambal jering, sambal belacan, sambal lado tanak, sambal tempoyak, dan sebagainya. Selanjutnya itu emping, gendang seturi, dan roti. Nah, gambar di bawah ini yaitu contoh kerupuk lekor yang berasal dari Malaysia. Selanjutnya yaitu memasak dengan cara disangrai. Memasak dengan cara disangrai tidak menggunakan air ataupun minyak. Nah, sangrai ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan kuali, lalu dipanaskan dengan api kecil ataupun bara api, kemudian dimasukkan bahan makanan tersebut. Dan yang kedua yaitu dengan menggunakan medium pasir sebagai pengantar panasnya. Contoh bahan makanan yang dapat diolah dengan cara disangrai ini adalah kopi, kacang ataupun berangan. Nah, gambar di samping adalah contoh dari buah berangan yang merupakan kacang hutan yang dapat dengan mudah kita temui di hutan-hutan Melayu. Selanjutnya yaitu memasak dengan cara diperam. Makanan yang dibuat dengan cara memeram atau fermentasi sangat beragam di kalangan orang Melayu. Ada yang dibuat dari ikan, udang, buah-buahan maupun susu. Nah, contoh makanan yang terbuat dengan cara diperam ini yang pertama yaitu belacan. Belacan ini terbuat dari ikan ataupun udang yang kemudian dijemur. Yang kedua yaitu asam durian, yang tentunya bahan utamanya yaitu durian yang dipisahkan dari bijinya kemudian diperam ataupun difermentasi. Nantinya asam durian ini diolah menjadi olahan yang biasanya dicampur dengan ikan teri. Selanjutnya yaitu dadih yang merupakan fermentasi dari susu. Selanjutnya yaitu pekasan dan tapai. Tapai ini adalah makanan yang difermentasi menggunakan ragi yang biasanya difermentasi tersebut adalah singkong. Tibalah kita pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu contoh makanan dan minuman yang ada di suku Melayu. Yang pertama yaitu gulai ikan patin. Gulai ikan patin adalah makanan yang berasal dari kota Pekanbaru Riau yang mempunyai kuah kuning pekat yang dicampur dengan potongan-potongan ikan patin yang berukuran cukup besar. Rasa dari gulai ikan patin ini adalah gurih. Selanjutnya yaitu nasi lemak. Nasi lemak ini dianggap sebagai hidangan nasional Malaysia yang terbuat dari nasi yang dimasak dengan cara disantan. Nasi lemak ini dimasak dengan cara dikukus, kemudian disajikan dengan telur, ikan teri, sambal, ataupun lainnya. Selanjutnya yaitu roti jala. Roti jala adalah makanan khas yang terdapat di daerah-daerah Riau. Roti ini terbuat dari tepung terigu yang setelah matang disajikan dengan tumpahan saus durian. Ada juga yang disajikan dengan kari ayam, kari sapi, ataupun kari kambing. Selanjutnya yaitu bolu kemojo. Bolu kemojo dipopulerkan oleh Ibu Dinawati tahun 1998. Bolu kemojo ini sudah lama sebenarnya ada di muka bumi ini, namun baru saja dipopulerkan oleh Ibu Dinawati ini saat keluarganya merasa bolu buatannya itu enak, sehingga dia ingin bertekad menjadikan bolu kemojo ini sebagai makanan khas Riau dengan cara membuat gerai, sehingga terkenalah bolu kemojo ini hingga sekarang. Selanjutnya yaitu roti canai. Roti canai merupakan makanan kegemaran Malaysia yang dimakan pagi, siang maupun malam. Biasanya dihidangkan dengan teh tarik ataupun teh es. Dihidangkan dengan kuah dal atau disebut juga dengan parpu, atau bagi masyarakat Melayu disebutnya dengan kuah kari. Kemudian disajikan dengan ikan bilis ataupun ikan teri. Selanjutnya yaitu asidah. Nah, bentuk dari asidah ini tidak tetap karena memang tidak ada ukuran
inti dari kue ini. Ataupun dalam kata lain, kue ini bisa dibentuk sesuka hati. Rasanya lembut dan teksturnya lembut dan rasanya manis, perpaduan rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan daun pandan. Anehnya, kue asida ini malah disajikan dengan bawang goreng di atasnya. Contoh minuman yaitu Laksamana Mengamu. Laksamana Mengamu adalah minuman khas dari daerah Riau. Minuman ini berbahan dasar kuini yang dicampur dengan santan dan gula. Laksamana Mengamu ini dapat dengan mudah kita temui pada saat bulan Ramadan yang biasanya dijadikan sebagai minuman berbuka puasa. Minuman selanjutnya yaitu air mata pengantin. Air mata pengantin adalah minuman khas yang berasal dari Indragiri Hulu. Nama air mata pengantin sendiri diambil karena rasa minuman ini yang manis yang diibaratkan kebahagiaan pengantin saat upacara pernikahan. Bahan dari minuman ini adalah perpaduan agar-agar yang diserut kemudian ditambahkan dengan biji selasi dan juga dicampurkan dengan sirup koko pandan dan ditambah lagi dengan es serut. Mungkin hanya ini yang dapat yang disampaikan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan video ini dan mohon maaf yang diucapkan apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan saat menyampaikan video ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan dapat dijadikan referensi sebagai hidangan yang dapat kita buat saat-saat kumpul keluarga ataupun saat hari-hari penting. Sehingga makanan ataupun minuman khas Melayu ini tidak hilang di telan zaman. Terima kasih, syukron and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.